Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika. Untuk hari ini kita masih membahas mengenai pembelajaran di minggu lalu, yaitu relasi dan fungsi. Ya. Kita simak bersama-sama. Nah, fungsi. Fungsi disebut juga dengan pemetaan. Nah, di sini makanya Ibu tulis fungsi atau pemetaan apabila dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Nah, di sini misalnya ada himpunan orang dengan tanggal lahirnya dan himpunan orang dengan ukuran sepatunya, serta himpunan negara dengan ibu kota negaranya, karena mereka setiap orang ini hanya memiliki salah satu daripada ukurannya. Nggak mungkin dia punya dua ukuran sepatu. Nah, untuk tanggal lahir pasti dia hanya memiliki satu tanggal lahir, nggak mungkin dia memiliki dua tanggal lahir. Begitu juga negara hanya memiliki satu ibu kota dari tiap-tiap negara. Nah, di sini saya sudah menayangkan dengan istilah-istilah daripada fungsi pemetaan. Nah, di sini saya telah menggambarkan diagram panah ya, diagram panah fungsi A dan fungsi B. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang istilah yang harus kalian pahami, dan kemarin juga sedikit sudah saya bahas apa sih istilah-istilah yang harus kalian tahu daripada fungsi dan relasi yang ada di materi kali ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini saya sudah memanahkan. Di sini ada fungsi A. Ya, di sini ada fungsi A. Fungsi A anggotanya ada Ani, Abi, Dina, Cia. Nah, mereka ini yang disebut dengan domain atau daerah asal. Domain atau daerah asal. Nah, apa sih cirinya? Dia itu yang menunjuk ya, yang menunjuk ke daerah kawan. Daerah kawannya itu disebut dengan kodomain ya. Kodomain itu yang ditunjuk atau yang akan disasarkan ketunjukannya si domainnya tersebut. Nah, kodomainnya itu adalah fungsi B. Fungsi B ini memiliki anggota ya, ini adalah ukuran sepatu 39, 40, 41, 42, 43. Nah, ini ya, 5 anggota ini disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Sedangkan 4 anggota di fungsi A, Ani, Abi, Dina, Cia itu disebut dengan domain atau daerah asal. Nah, selain ada domain, ada kodomain, ada juga yang disebut dengan range. Range itu adalah daerah hasil. Daerah hasilnya itu adalah yang ditunjuk, bukan anggota dari keseluruhan daripada fungsi B-nya. Nah, ini adalah range 39, 41, dan 43 karena dia ditunjuk oleh si domain. Si Ani punya ukuran sepatunya 43. Abi punya ukuran sepatunya 41. Dina punya ukuran sepatunya 43. Cia punya ukuran sepatunya 39. Itu yang disebut dengan range atau daerah hasil ya. Jadi ada 3 istilah, ada domain, ada kodomain, ada juga range. Ingat, domain adalah seluruh anggota himpunan A atau daerah hasil ya. Nah, yang kedua adalah daerah kawan. Daerah kawan itu adalah kodomain, dan yang ketiga adalah daerah yang ditunjuk itu adalah range ya. Maaf, ini saya salah menulis, ini daerah asal ya, bukan daerah hasil. Daerah asal. Nah, mari kita menelaah. Kalian harus tahu yang mana yang fungsi, yang mana yang bukan fungsi. Nah, ini adalah faktor dari himpunan faktor dari A ke B. Ya, di sini ada anggota himpunannya 2, 3, 4, 5. Nah, di sini anggota himpunan B-nya 2, 4, 6, 8, 9. Apakah fungsi A faktor dari B di atas merupakan fungsi atau pemetaan? Nah,
apakah ini apakah ini merupakan fungsi atau pemetaan? Nah, kalau kita lihat 2 adalah faktor dari 2 adalah faktor dari 4, 2 faktor dari 8, 3 faktor dari 6, 3 faktor dari 9, 4 faktor dari 8, 5. Adakah faktornya di sini? Tidak ada. Jadi dia tidak menunjuk. Ingat, saat kita mau menjawab apakah ini fungsi atau pemetaan, kita harus kembali kepada pengertian yang pertama. Fungsi itu terjadi apabila hanya menunjuk ke satu podomain, ya. Hanya menunjuk ke satu podomain. Jadi apabila dia menunjuknya dari satu daerah asal, dia menunjuk 3 atau 2 seperti ini bukanlah fungsi. Karena setiap satu domain atau satu daerah asal hanya menunjuk satu podomain, ya. Jadi ini bukanlah fungsi. Nah, ini berdasarkan diagram panah, ya. Kalau kita lihat menggunakan diagram Kartesius. Nah, di sini apakah fungsi A faktor dari B di atas merupakan fungsi? Nah, kalau kita lihat nilai X ini adalah nilai hasil asalnya, nilai X-nya adalah 2, 3 sama 5. Daerah asalnya, ya, atau domainnya. Domain itu adalah nilai X-nya. Sedangkan nilai Y-nya itu adalah podomain. Podomainnya itu adalah 3, 4, 5, 6. Nah, ini hanya titik bantu 1, 2, 1 sama 4 ini merupakan titik bantunya saja. Kalau kita lihat si domain, dia titiknya ada berapa? 1, 2. Nah, kalau kalian melihat di sini, angka 2-nya atau domainnya atau nilai X-nya, ya, menunjuk ke 2 titik. Nah, dia menunjuk ke titik 4 sama titik 6 untuk nilai Y-nya. Sedangkan 3 juga ada 2 titik. Tapi kalau 5 hanya 1 titik. Nah, ini bukanlah suatu fungsi. Karena apabila dia fungsi, dia hanya ke 1 titik saja seperti yang 5 ini. Tapi karena 5 ini serangkaian daripada diagram Kartesiusnya, berarti ini bukanlah fungsi atau pemetaan. Nah, yang fungsi itu seperti apa? Ini adalah fungsi. Fungsi atau pemetaan ukuran sepatu, ya. Nah, nilai X-nya atau domainnya ada Ade, Bobo, Cece, Dimas, ya. Sedangkan kodomainnya adalah 38, 39, 40, 41, 42. Ya, ini ukuran sepatu yang tadi sebelumnya kita juga bahas di diagram panah, ya. Dia hanya menuju 1 titik. Ade ukuran sepatunya 42. Ade nggak punya ukuran sepatu lain. Bobo ukuran sepatunya 38. Cece ukuran sepatunya 38. Sedangkan Dimas ukuran sepatunya 40. Nah, inilah diagram Kartesius yang disebut dengan fungsi atau pemetaan. Nah, selanjutnya kalau tadi yang pertama kita sudah diagram panahnya sudah, yang kedua diagram Kartesiusnya sudah. Nah, kita juga harus paham himpunan pasangan berurutan, ya. Nah, ini adalah himpunan pasangan berurutan. Ini soal yang tadi sebelumnya, ya, diagram Kartesius. Kalau kita tuliskan himpunan pasangan berurutannya adalah 2,4, 2,6, ya, 3,3, 3,6 dan 5,5. Nah, ini kita tentukan lewat titiknya. Ini yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan, ya, pelajaran kelas 1. Nah, apakah ini disebut dengan fungsi? Bukan. Kenapa? Karena nilai X-nya yang kembar ada 2, ya. Ini 2, di sini 2. Kalau fungsi tidak boleh seperti ini, ya, tidak boleh lebih daripada 1 nih. 3-nya ada 2. Tidak boleh. Nah, yang benar seperti ini. Yang tadi ukuran sepatu AD 4,42, Bobo 38, Cece 38, Dimas 40. Adakah nilai X-nya yang sama namanya? Tidak, ya. Semua maksimal 1, ya, tidak boleh lebih daripada 1. Nah, itu adalah himpunan pasangan berurutan.
Nah, jadi kalian harus paham mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan, ya. Mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi, kalian harus paham ya. Nah, menentukan banyaknya fungsi pemetaan. Sini saya punya contoh soal diketahui himpunan A, anggotanya ada A, B, C, dan himpunan B anggotanya ada P, Q, R, S. Nah, tentukan banyaknya pemetaan himpunan A ke B. Nah, A ke B berarti si himpunan A ke himpunan B. Dan yang kedua ada disuruh menentukan banyaknya pemetaan dari himpunan B ke A. Kita perhatikan. Cara menjawabnya. Nah, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui. Himpunan A-nya itu tadi adalah anggotanya A, B, C. Kalau kita tulis jumlah, ingat kalau ada N dalam kurung A berarti jumlah anggota daripada A. Kita hitung aja A, B, C berarti ada 3 ya. Sedangkan yang B anggotanya P, Q, R, S berarti ada 4. P, Q, R, S. Kita hitung satu persatu hurufnya ya. Berarti anggota dari B jumlahnya adalah 4. Nah, kita cari pertama. Yang ditanya adalah banyaknya pemetaan dari A ke B. Rumusnya adalah jumlah anggota B. Kalau dari A ke B, jumlah anggota B pangkat jumlah anggota A. Jadi jumlah anggotanya B-nya 4 dipangkatin 3 karena jumlah anggota A-nya adalah 3. Berarti 4 pangkat 3. Ingat, kalau 4 pangkat 3 berarti 4 dikali 4 dikali 4. Ya, hasilnya adalah 64. Begitu juga untuk kita menjawab yang soal yang B. Banyaknya pemetaan dari B ke A dibalik rumusnya. Kalau tadi jumlah keanggotaan B pangkat A, nah sekarang di sini jumlah keanggotaan A dipangkatin jumlah anggota B. 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 81. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ya, pelajaran SD itu. Nah, sekarang korespondensi satu-satu. Nah, kalian harus tahu dulu apa maksudnya korespondensi satu-satu. Ini kita udah belajar relasi, ada fungsi. Nah, sekarang yang terakhir ada korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu adalah himpunan A dan himpunan B dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota A-nya dipasangkan tepat satu dengan anggota B. Ya. Dan setiap anggota B dipasangkan dengan satu dengan anggota A. Jadi domainnya nggak boleh ada 2 kodomain. Jadi si domainnya hanya tepat ke 1 kodomain. Ya, tidak boleh lebih daripada 1. Kalau bedanya korespondensi satu-satu dengan fungsi, si kodomain boleh ditunjuk oleh lebih daripada domain. Tapi kalau korespondensi satu-satu tidak bisa seperti itu. Nah, ini adalah contoh daripada diagram panah korespondensi satu-satu. Ya. Si A menunjuk ke sini, kodomain. Ini domain, ini kodomain, ya. Mereka hanya menunjuk satu-satu. Ini domain, kodomain. Ini domain, kodomain. Domain, kodomain. Nah, definisinya fungsi yang memasangkan setiap anggota A atau domain tepat satu pada anggota B kodomain dan sebaliknya. Nah, di sini kenapa yang ini salah ya? Kenapa yang ini salah? Karena si domain yang ini ditunjuk oleh 2 orang atau ditunjuk oleh 2 kodomain. Seharusnya si domain ini menunjuk ke sini baru bisa disebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, terus di sini kenapa yang ini salah? Kan udah menunjuk satu-satu. Kenapa? Karena ya jumlah anggotanya tidak sama. Nah, di sini untuk korespondensi satu-satu syaratnya jumlah anggota domain dan kodomain harus sama, tidak seperti fungsi ya. Seperti ini. Baik, sekarang kita mengingat kembali mulai dari relasi dan fungsi serta yang terakhir adalah korespondensi satu-satu.
1. Nah, di sini saya menerangkan kembali supaya kalian tidak salah kaprah untuk relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Dari diagram panah ya. Relasi. Nah, ya. Untuk relasi di sini ya, ini relasi. Relasi ada 2 nih. Kodomain. Si kodomain boleh ditunjuk lebih daripada 1 domain ya. Nah, di sini juga anggotanya tidak disuruh atau tidak wajib memiliki anggota yang sama ya. Kalau misalkan kosong seperti ini nggak apa-apa, itu disebut dengan relasi, boleh ya. Nah, seperti ini. Kalau penuh terisinya, ini juga disebut dengan relasi. Nah, yang ini disebut dengan relasi juga ya. Nah, nih ini disebut dengan relasi. Nah, dari kodomain, 1 kodomain boleh ke 2 kodomain. Ini relasi. Nah, ini. Nah, ini juga bisa disebut dengan fungsi. Ya. Ini boleh nih, ini fungsi. Yang ini fungsi. Ini relasi, ini 2 relasi, yang ini fungsi ya. Yang ini fungsi. Ini kedua fungsi. Karena apa? Karena dari setiap domain hanya boleh menunjuk 1, tapi kodomainnya boleh ditunjuk oleh domain yang lain seperti ini. Nah, dia punya anggota 1, 2, 3, 4, yang nilai 4-nya ini menunjuk C dan 3 juga menunjuk C. Ya. Yang penting kalau fungsi, ini fungsi ya, bukan relasi, ini fungsi. Gambarnya salah. Nah, di sini boleh menunjuk lebih daripada 1. Boleh ditunjuk oleh lebih daripada 1 domain. Ini juga. Nah, kalau korespondensi, jumlah anggotanya sama dan tiap anggota harus ditunjuk, tapi hanya 1, tidak boleh ke lain domain. Ini korespondensi 1. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup ya. Kita akan melanjutkan dengan latihan soal yang sudah saya berikan kepada ustadz atau ustazahnya di sana. Terima kasih yang telah menyimak video ini dengan baik. Nah, jika ada pertanyaan di minggu selanjutnya, saya akan membahas tiap-tiap soal yang saya setelah berikan. Di situ kalian bisa mencatat kembali ya di buku tulis masing-masing supaya kalian bisa belajar dengan baik. Terima kasih yang telah menyimak video ini dengan baik. Sekali lagi, terima kasih yang telah masuk ke dalam kelas hari ini dengan kondisi yang sehat. Semoga yang sakit hari ini diberikan kesembuhan dan kalian yang hadir untuk hari ini diberikan selalu kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.